referensi dosis kadar hidroklortiazid yaitu 0,0975 gram dikali 100% per 20 mili dihasilkan yaitu 0,04875%. Dan untuk perhitungan yang 0,0097 gram ini dihasilkan dari perhitungan yang sudah hidroklortiazid yang digunakan dikalkulasikan ke gram. Dan selanjutnya yaitu perhitungan jumlah serbuk hidroklortiazid yang digunakan yaitu 9,75 mg per 25 mg dengan X per 148,4 mg. Didapatkan hasil yaitu 57,85 mg. Yaitu perhitungan untuk LB. Di sini ada 4 kelompok, per kelompok itu mendapatkan 3 hewan. Untuk dosis yang diberikan yaitu mulai dari 10 hingga 80. Untuk kelompok dosisnya itu mulai dari 1 dilanjutkan 1,30, dilanjutkan 1,60 dan yang terakhir yaitu 1,90. Untuk jumlah kematiannya yaitu 0023. Untuk persen kematiannya yaitu 66,66 dan yang terakhir yaitu 100. Untuk rumusnya sendiri yaitu log M sama dengan log D plus log D F per 1. Untuk log D yang D besar ini yaitu dosis terkecil yang digunakan, dan untuk log D kecil ini yaitu tingkatan kelipatan dari dosis. Jadi kan tadi yang digunakan yaitu dosis 10, 20, 40 dan 80. Jadi itu kelipatannya yaitu 2. Jadi di sini digunakan log 2. Dan dari perhitungan ini dihasilkan 35,6358,639 dengan satuan yaitu miligram per kilogram. Dan untuk LD besar LD yang D besar dan D kecil itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Dan untuk F-nya itu dihasilkan dari tabel yang di sini yaitu 0,023 dihasilkan sekian, dan 0,2,3 itu dihasilkan dari perhitungan kematian yang pertama tadi. Jadi untuk F-nya itu disesuaikan dengan kematian hewannya tersebut. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas video yaitu murojaah obat-obatan. Yang dipakai adalah obat-obatan yang dipakai saat praktikum kemarin. Dimulai dari obat pertama yaitu furosemid. Indikasinya hipertensi dan edema atau gagal jantung dan hati dan ginjal. Untuk dosisnya itu 20 sampai 80 mg per hari dan diminum saat pagi hari. Efek sampingnya nanti dehidrasi, kehilangan kalsium, pusing dan lemas. Untuk kontraindikasinya ini anuria, alergi furosemid, gangguan elektrolit berat sama dehidrasi. Terus untuk interaksinya untuk interaksi obatnya ada ibuprofen, naproxen untuk menurunkan efek diuretik. Terus ada amoxicillin atau cisplatin, itu untuk resiko gangguan pendengaran. Terus untuk obat yang kedua yaitu HCT, untuk indikasinya hipertensi, edema karena gangguan ginjal, hati, dan jantung. Untuk dosisnya 12,5 sampai 25 mg sekali sehari. Efek sampingnya itu nanti ada pusing, sakit kepala, lelah, sering buang air kecil, mual, kehilangan nafsu makan. Untuk kontraindikasinya ada alergi sulfonamid, anuria, gangguan ginjal atau hati berat. Untuk interaksi obatnya ada ARB, digitalis, kortikosteroid. Terus untuk yang ketiga atorvastatin itu indikasinya untuk menurunkan kolesterol dan trigliserida.
Terus dengan dosis 10 sampai 80 mg sekali sehari diminum setelah makan. Terus untuk efek sampingnya itu nyeri otot, peningkatan enzim hati, mual dan sakit kepala. Untuk kontraindikasinya penyakit hati aktif, hamil, menyusui. Untuk interaksi obat itu berinteraksi dengan fenofibrate, anti jamur dan rifampicin. Terus obat selanjutnya yaitu fenofibrat itu menurunkan indikasinya menurunkan trigliserida dan kolesterol tinggi. Untuk dosisnya 48 sampai 145 mg sekali sehari. Efek sampingnya nyeri otot, gangguan hati, batu empedu, dan peningkatan keratin. Untuk kontraindikasinya sendiri itu penyakit hati atau empedu, gangguan ginjal berat, ibu menyusui. Untuk interaksi obatnya itu berinteraksi dengan statin, resin empedu, antikoagulan. Golongan statin tadi contohnya atorvastatin, terus untuk golongan resin empedu itu contohnya kolestriramin. Terus untuk golongan antikoagulan itu contohnya warfarin. Yang selanjutnya yaitu gemfibrozil. Itu indikasinya menurunkan trigliserida, menaikkan DHDL, menurunkan LDL. Terus untuk dosisnya 600 mg 2 kali sehari, diminum 30 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya sakit perut, diare, pusing, kantuk, nyeri otot atau sendi, dan gangguan penglihatan. Terus kontraindikasinya gangguan hati atau ginjal berat, penyakit empedu, dan pemakaian bersama statin. Untuk interaksi obat itu pada golongan statin, contohnya simvastatin sama atorvastatin. Terus dan warfarin dan repaklidin. Yang keenam itu hipofil. Untuk indikasinya menurunkan kadar lemak dalam darah. Untuk dosisnya 300 mg 2 kali sehari, diminum 30 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu nanti nyeri ulu hati, sakit perut, diare, pusing, dan penglihatan buram. Untuk kontraindikasinya nanti ada gangguan hati, ginjal berat, dan penyakit empedu. Untuk interaksi obatnya pada golongan statin ada simvastatin dan atorvastatin. Interaksi selanjutnya warfarin, repaklidin, kolestriramin, dan loperamid. Untuk obat yang selanjutnya, gemfibrozil indikasinya menurunkan trigliserida, meningkatkan HDL, dan menurunkan LDL. Untuk dosisnya 600 mg 2 kali sehari, diminum 30 menit sebelum makan pagi dan malam. Untuk efek sampingnya, sakit perut, nyeri ulu hati, pusing, kantuk, kesemutan, dan nyeri otot atau sendi. Untuk kontraindikasinya, ada hipersensitivitas terhadap gemfibrozil, gangguan hati atau ginjal berat, pemakaian dengan statin. Terus untuk interaksi obat dari golongan statin ada simvastatin, atorvastatin. Dan selanjutnya warfarin, repaklidin, kolestramin, dan dasabuvir. Obat selanjutnya yaitu varsiretik. Untuk indikasinya menurunkan tekanan darah atau hipertensi dan mengatasi edema karena gagal jantung, ginjal atau hati. Untuk dosisnya 40 mg pagi hari atau 40 mg 2 kali sehari. Itu untuk hipertensi dan 40 mg pagi hari itu untuk edema. Efek sampingnya sakit kepala, pusing, mual, kram perut, sembelit, dan hilangnya nafsu makan. Terus untuk kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap furosemid, anuria, penyakit Addison, dehidrasi, gangguan hati berat. Terus untuk interaksi obatnya aminoglikosida, litium, antidiabetes, sama siklosporin. Terus obat yang selanjutnya spironolakton, indikasi hipertensi, edema akibat gagal jantung, sirosis hati atau sindrom netforik. Terus dosis umumnya 25 sampai 100 mg per hari. Diminum 1 sampai 2 kali sehari, biasanya pagi ataupun siang. Terus untuk efek sampingnya ada hiperkalemia atau kalium tinggi dan nyeri payudara. Terus kontraindikasinya hiperkalemia, gagal ginjal berat, alergi terhadap spironolakton. Untuk interaksi obatnya ada digoxin, diuretik lain. Diuretik lain itu contohnya furosemid, HCTZ. Terus selanjutnya obat selanjutnya adalah simvastatin. Indikasinya menurunkan kolesterol total, LDL, dan trigliserida. Terus dosis umumnya 10 sampai 40 mg sekali sehari pada malam hari. Kenapa diminum pada malam hari? Karena produksi kolesterol tubuh itu paling tinggi di malam hari. Terus efek samping itu nyeri otot, gangguan hati, sakit kepala, mual, konstipasi ringan. Terus kontraindikasinya itu penyakit hati aktif, ibu hamil dan menyusui, dan alergi terhadap simvastatin. Terus untuk interaksi obatnya ada gemfibrozil, fenofibrat, terus ketonazol, itranazol, warfarin, grapefruit juice. Baik, cukup sekian murojaah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.